Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basrawi, NPM 2102120084. Ingin mempresentasikan PowerPoint hasil kerja saya dengan berjudul Pengaruh Pengawasan Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, bab 1, latar belakang. Kinerja pegawai merupakan faktor kunci keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang disebut dengan BPKMBD dalam mengelola sumber daya keuangan dan barang milik daerah secara efektif. Pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi menjadi elemen penting yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pengawasan yang baik memastikan pegawai bekerja sesuai standar, sementara kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Di sisi lain, kompensasi yang adil memberikan penghargaan atas kontribusi pegawai sehingga mendorong peningkatan kinerja. Namun, tantangan seperti kurangnya efektivitas pengawasan, kepemimpinan yang kurang optimal, serta kompensasi yang belum memadai masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja pegawai di BPKBMD guna memberikan solusi strategis untuk peningkatan strategi kerja. Berikut ada rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Poin kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Badan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Dan poin ketiga ada bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Dan poin terakhir ada bagaimana pengaruh pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Keempat, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui optimalisasi pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam memahami pengaruh pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Poin kedua, menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja pegawai dalam organisasi sektor publik. Dan yang poin ketiga, memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di organisasi pemerintah. Yang kedua ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam memahami pengaruh pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Dan yang kedua, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan di Badan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah dalam merancang strategi perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang poin ketiga, memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan kita masuk bab 2. Bab 2 adalah landasan teori.
Variabel pertama, pengawasan. Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. TERI 2016. Pengawasan berperan penting dalam organisasi untuk mendeteksi penyimpangan, memberi koreksi, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, monitoring, yang kedua evaluasi, yang ketiga pelaporan. Kemudian masuk variabel yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memengaruhi dan mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok agar mencapai tujuan organisasi. Yuki 2010. Kepemimpinan yang baik menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengoptimalkan potensi pegawai, dan mendorong pencapaian hasil yang maksimal. Indikatornya terbagi menjadi 3, yaitu gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan motivasi. Kemudian ada variabel yang ketiga, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi dan kerja yang telah dilakukan. Mondi 2014. Kompensasi dapat berupa finansial, ada gaji, bonus, dan tunjangan, maupun non-finansial, yaitu pengakuan, peluang, dan karir. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan loyalitas pegawai. Sebaliknya, kompensasi yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan menurunkan kinerja pegawai. Dessler 2015. Indikatornya terbagi menjadi 3, yaitu gaji, insentif, dan tunjangan. Kemudian ada variabel 4, yaitu variabel Y, kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan oleh organisasi. Mangkunegara 2017. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi. Terus indikatornya terbagi menjadi 3, yaitu produktivitas, efisiensi, dan tanggung jawab. Kemudian ada kerangka pemikiran, yang dimana variabel X1-nya yaitu pengawasan,